Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang listrik dinamis. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu arus listrik, bagaimana dia mengalir di dalam hambatan, rangkaian hambatannya bagaimana. Sekarang di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dan energi listrik. Baik, biar lebih jelas, kita akan mulai satu persatu. Pertama, kita bahas dulu yang dinamakan dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum pertama Kirchhoff, atau sering juga ini kita sebut dengan hukum arus listrik. Kenapa disebut dengan hukum arus listrik? Karena yang dibahas di sini adalah hanya tentang arus listrik. Jadi di sini dibicarakan tentang arus listrik yang masuk menuju suatu titik cabang dan yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan dia di sini kita lihat ada masuk arus dari sini, keluar dia ke cabangnya ke atas, ke tengah dan ke bawah. Sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, ini dikatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk menuju ke suatu titik cabang pasti sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Berarti artinya dari gambar ini bisa kita lihat anak-anak, bahwa yang masuk itu adalah I akan sama dengan yang keluar. Yang keluar itu apa? I1 plus I2 plus I3. Contoh. Mari kita perhatikan contoh soal di sini. Ini ada suatu rangkaian listrik. Arus masuknya adalah 100 mA. Pertanyaannya, berapakah nilai I1, I2, dan I3. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Supaya bisa kita cari, kita harus lihat titik cabangnya di mana. Nah, titik cabangnya di sini kita ambil ada 3 titik. Yang pertama ada titik P, yang kedua ada titik I, yang ketiga ada titik R. Maka kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu untuk titik P-nya. Untuk di titik P, yang masuk itu adalah 100 mA. Yang keluar yang mana? Yang keluar 40 mA, I1 dan 20 mA. Maka sesuai dengan hukum pertama tadi, arus masuk sama dengan keluar, berarti bisa kita buat 100 sama dengan 40 plus I1 plus 20. Sehingga akan kita peroleh bahwa nilai daripada I1-nya itu sama dengan 40 mA. Nah, sekarang I1 sudah ketemu, maka kita lihat lagi di sini titik Q-nya. Kalau kita lihat titik Q, cabang Q-nya ini kita perhatikan yang masuk itu adalah I1 dan 20 ampere. Yang keluar adalah I2. Berarti kalau masuk sama dengan keluar, bisa kita buat I1 plus 20 sama dengan I2. I1-nya tadi adalah 40. Masukkan kemari, akan kita peroleh berarti nilai daripada I2-nya sama dengan 60 mA. Yang ketiga, kita perhatikan untuk cabang R. Di cabang R ini, anak-anak perhatikan, yang masuk itu adalah arus yang 40 mA dan I2. Yang keluar yang mana? Yang keluar adalah I3. Berarti kita buat masuk sama dengan keluar, sehingga bisa kita tuliskan yang masuk tadi I2 plus 40, yang keluar tadi adalah I3. I2-nya tadi adalah 60, sehingga akan kita peroleh I3-nya berarti sama dengan 100 mA. Baik anak-anak, kita akan bahas dari sini hukum yang kedua. Hukum yang kedua Kirchhoff. Sering juga ini disebut dengan hukum tegangan, karena yang dibicarakan di sini adalah jumlah daripada tegangan sumber ditambahkan dengan jumlah dari penurunan tegangan listrik
itu besarnya sama dengan 0. Dan ini hanya berlaku apabila dia itu membentuk lintasan tertutup atau yang sering kita sebut dengan loop. Sehingga persamaannya bisa kita buat dengan persamaan jumlah GGL plus jumlah I kali R itu harus sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita tahu rumusnya ini, lalu pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam soal? Nah, cara kita untuk mengaplikasikannya ke dalam soal adalah, yang pertama sekali kita lakukan, buat dulu arah sembarang arus atau arah sembarang loop. Namanya sembarang berarti ini bisa kita buat searah putaran jarum jam, bisa kita buat berlawanan putaran jarum jam. Tidak masalah, nanti hasilnya itu tidak beda. Bedanya cuma di plus dan minus. Setelah kita buat arah arusnya atau arah sembarang loopnya, lalu yang kedua, tentukan dulu nilai daripada GGL-nya atau sumber tegangan listriknya. Bagaimana cara kita menentukan nilai daripada sumber tegangannya? Perhatikan, kalau kita berbicara tentang sumber tegangan listrik, itu kita lambangkan dengan 2 garis. 1 garis panjang, 1 garis pendek. Garis panjang itu dinamakan dengan kutub positif, yang pendek dinamakan dengan kutub negatif. Maka untuk menentukan GGL-nya ini atau tegangan listriknya ini bertanda plus atau minus, nanti lihat arah arusnya yang sudah kita tentukan di awal tadi. Jika arah arusnya itu berasal dari plus dulu baru ketemu minus, ini perhatikan, dari plus dulu baru ketemu minus, dari yang panjang dulu baru ketemu yang pendek, maka GGL-nya itu kita buat bernilai plus. Berarti sebaliknya anak-anak, kalau arusnya itu kita buat dari minus dulu baru plus, ketemu yang pendek dulu baru panjang, itu artinya adalah GGL-nya itu kita berikanlah tandanya tanda minus. Kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Contoh soalnya dibuat rangkaian seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, tentukanlah besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya yang pertama adalah buat dulu di sini arah sembarang arus listrik. Mau kita buat arusnya kemana? Bisa kita buat arah arusnya searah putaran jarum jam, atau bisa juga kita buat berlawanan putaran jarum jam. Itu tidak mempengaruhi hasil. Bedanya hanya di plus dan minus. Nah, misalkan saja arah yang kita ambil itu adalah berlawanan putaran jarum jam. Nah, setelah kita buat berlawanan putaran jarum jam, maka langkah yang kedua tadi, tentukan dulu tanda GGL-nya. GGL di sini ada 3. Yang pertama adalah 7 volt, yang kedua 5 volt, yang ketiga adalah 8 volt. Maka kita lihat satu-satu. Yang 7 volt, tandanya apa? Ya, arus listriknya lihat, ini mengalir dari yang pendek dulu ke yang panjang atau dari minus dulu ke plus. Maka dinamakanlah GGL-nya bertanda minus. Yang 5 volt, arus listriknya mengalir dari plus menuju ke minus. Berarti ini tandanya adalah plus. Yang 8 volt, arus listrik mengalir dari minus ke plus. Berarti yang 8 volt itu tandanya adalah minus 8. Nah, setelah kita tahu tandanya, masukkan aja ke rumus. Rumus kita tadi adalah jumlah GGL ditambah jumlah I kali R harus sama dengan 0. GGL-nya masukkan. Minus 7 ditambah 5 minus 8 plus I kali R. Ini kalau kita perhatikan kan hanya satu loop. Berarti arus yang mengalir di sini hanya satu. Karena arusnya hanya satu, tinggal jumlahkan aja semua hambatan yang ada. Hambatannya berapa? 6 ditambah dengan 4 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 8. Sehingga kalau kita selesaikan menjadi minus 10 plus 20I sama dengan 0. Ini kita pindah ruas lalu kita bagikan sehingga kita peroleh arus listrik yang mengalir sama dengan 0,5 ampere.
Sampai di sini saya rasa anak-anak masih sangat gampang untuk memahami. Nah, sekarang kita lihat contoh soal kita yang kedua, yang lebih kompleks. Misalnya kita buat seperti ini nih. Ada di sini rangkaian seperti ini, lalu ditanya berapa arus listrik yang mengalir tiap hambatan. Jadi hambatannya ada yang 2 ohm, 3 ohm, kemudian 4,5 ohm, yang 1 ohm di sini. Pertanyaannya adalah berapa arus listrik yang mengalir di setiap hambatannya. Gimana cara nyarinya? Nih, langkah pertama yang kita lakukan buat arah sembarang loop. Gimana cara membuatnya? Ini kalau kita perhatikan ada 2 kotaknya, berarti ada 2 loopnya. Ada 2, kita buat arah arusnya. Karena ada 2, tentukan dulu masing-masing. Di kolom yang pertama ini kita tentukan dulu arah arusnya mau kita buat kemana. Misalkan arah arusnya kita buat searah putaran jarum jam. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau ini sudah kita buat searah putaran jarum jam, maka yang kedua ini kemana? Sebenarnya kemana saja boleh, bisa searah, bisa berlawanan. Cuma supaya lebih gampang nanti dalam perhitungan, maka arah yang satunya ini, yang kedua ini, usahakan atau buat dia itu berlawanan dengan loop yang pertama. Berarti kalau loop yang pertama kita buat searah putaran jarum jam, yang kedua kita buat berlawanan putaran jarum jam. Sehingga arah loopnya, arah arusnya di loop pertama kita buat seperti ini. Di loop yang kedua berarti dia itu adalah berlawanan putaran jarum jam. Setelah tahu arah arusnya, lalu tinjau masing-masing loop. Nah, kita tinjau dulu misalnya loop yang pertama. Yang pertama ini kita ambil yang sebelah kiri. Nah, kalau kita ambil yang sebelah kiri, lihat dulu GGL di loop yang sebelah kiri. Ada berapa GGL-nya? Ya, di loop yang sebelah kiri ini kalau kita perhatikan anak-anak, itu GGL-nya ada 2. Yang mana itu? Yang 3 volt sama 12 volt. Jadi 3 volt itu dilalui I1, yang 12 volt juga dilalui oleh I1, berarti yang dilalui I1 GGL-nya itu ada 2. Karena GGL-nya ada 2, maka kita tentukan nilai masing-masing. Yang 3 volt, nilainya apa? Berarti dari minus dulu menuju plus, maka nilainya adalah minus. Yang 12 volt, dari plus dulu baru minus arus listriknya, berarti tandanya adalah plus. Sehingga bisa-bisa kita tulis di loop yang pertamanya adalah minus 3 plus 12 plus I kali R. I-nya I1. Kalau kita perhatikan dia di sini masing-masing hambatan. Nih, masing-masing hambatan. Kalau kita buat I kali R berarti harus kita perhatikan masing-masing hambatannya. Yang pertama kita lihat dulu yang 3 ohm. 3 ohm ini dilewati I berapa? 3 ohmnya hanya dilewati oleh I1. Berarti ini I1 kali 3. Yang 1 ohm dilewati oleh berapa? I1 juga. I1 kali 3. I2 juga, yang 2 ohm juga hanya dilewati oleh I1. Berarti ini juga 2 kali I1. Lalu di sini ada 1 ohm. Yang 1 ohm di sini dilewati oleh I berapa? Ya, dua-duanya lewat. Nih, perhatikan nih. Yang biru sama yang hijaunya lewat. I1 dan I2-nya lewat di sini. Berarti yang ini I kali R-nya, karena I1 dan I2 di sini arahnya sama, dan yang 1 ohm dilewati I1 dan I2, berarti kita jumlahkan menjadi I1 plus I2 dikalikan R-nya 1. Maka kita buat I1 dikali 3 plus 1 plus 2, karena ini tadi hanya dilewati I1, yang 1 ohm di sini dilewati I1 dan I2, berarti I1 plus I2. Kenapa di sini I1 plus I2? Karena I1 dan I2-nya di sini searah. Sehingga kalau kita sederhanakan, akan kita peroleh I1-nya kita jumlahkan semuanya ada 7 I1, I2-nya hanya 1 I1, yang kemudian ini minus 3 plus 12 itu 9, kalau kita pindah minus 9. Loop yang kedua. Dengan cara yang sama kita lihat dulu GGL yang ada dilewati oleh I2. Ada berapa GGL yang dilewati I2? I2-nya hanya melewati 1 GGL, hanya 12 volt. Tandanya apa? Berarti tandanya 12. Lalu kita lihat di sini hambatan yang dilewati I2 ada berapa?
ada 4,5 dan 1 ohm. Cuma pertanyaannya, yang 4,5 ini I berapa saja yang mengalir di sini? Yang mengalir di sini hanya I2. Yang 1 ohm di sini I1 dan I2 arahnya sama. Maka kalau kita tuliskan, akan kita peroleh GGL-nya tadi 12 plus yang ini dilewati I2 4,5 kali I2. Yang ini dilewati I1 plus I2 berarti I1 plus I2 dikali 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan akan kita peroleh I1 plus 5,5 I2 sama dengan minus 12. Inilah kita buat persamaan yang kedua. Yang ini tinggal kita eliminasi aja anak-anak. Kita eliminasi. Misalkan yang ini kita kali 1, yang di bawah ini kita kali dengan 7. Sehingga akan kita peroleh persamaannya 7I1 plus I2 sama dengan minus 9. Tetap kita tulis yang di atas. Yang di bawah 7I1 ditambah dengan 38,5 I2 sama dengan minus 84. Tinggal kita kurangkan. Maka kalau ini kita kurangkan, akan kita peroleh bahwa nilai I1-nya adalah 2 ampere, I2-nya adalah 1 ampere. Ini tandanya adalah minus. Kenapa bisa minus? Apa arti minus di sini? Arti minusnya adalah bahwa arah loop yang kita tentukan di awal itu berkebalikan dengan arah arus yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mengalir arus di sini kemana? Sebenarnya mengalir di sini arusnya adalah berlawanan putaran jarum jam. Yang di sini justru yang di sini adalah searah dengan putaran jarum jam. Ini untuk contoh soal kita yang kedua. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, yaitu adalah energi listrik. Anak-anak, apakah kamu pernah membayar tagihan listrik atau mengisi token listrik di zaman sekarang ini? Saya yakin pasti pernah. Pertanyaannya, ketika kamu mengisi token, yang kamu bayar itu apa sih? Ya, yang dibayar itu adalah energi listrik yang kamu pakai berapa selama 1 bulan dikali dengan tarif listriknya berapa. Jadi itu dihitung dari energi listrik yang kamu pakai. Nah, energi listrik itu apa sih? Bagaimana sih cara kita menghitung energi listrik? Cara kita menghitung energi listrik sebenarnya sangat sederhana. Apa itu? Tegangan listrik yang dipakai oleh sebuah peralatan berapa? Kalikan dengan arus listrik yang mengalir melalui peralatan itu berapa, lalu peralatannya berapa lama dipakai. Satuannya itu adalah dalam satuan joule. Nah, ketika kita kembali ke hukum Ohm, di situ kita ingat bahwa nilai daripada V sama dengan I kali R, sehingga bisa kita jabarkan rumus ini menjadi I kali R dikali dengan I kali T, sehingga kita sederhanakan menjadi I kuadrat kali R dikali dengan T. Atau kita balik, I-nya yang kita ubah menjadi V per R, maka persamaannya bisa kita buat menjadi V kuadrat per R kali T. Dengan catatan satuan energi listriknya nanti kita peroleh di sini, kalau V-nya dalam satuan volt, arus listrik dalam ampere, T-nya dalam second, maka satuan energi listriknya adalah dalam satuan joule. Yang sering kita pakai untuk membayarkannya adalah dalam satuan kWh, kilowatt hour. Berapa nilainya? 1 kWh itu adalah 36 kali 10 pangkat 6 dalam satuan joule. Ini untuk energi listrik. Nah, yang berikutnya kita akan bicarakan tentang daya listrik. Daya listrik itu apa? Energi setiap detik. Berarti kalau energi setiap detik, maka secara matematis bisa kita tulis bahwa daya itu adalah energinya berapa dibagi dengan berapa lama dipergunakan. Sehingga kalau kita lihat tadi energi listrik kita ada rumusnya 3, maka di sini kalau kita masukkan energi listriknya akan kita peroleh juga rumus dayanya ada 3 rumus. Yang berikutnya kita akan mau bicara tentang spesifikasi tegangan dan daya kerja. Apa itu spesifikasi tegangan dan daya kerja? Anak-anak, ketika kita mau membeli peralatan listrik.
misalkanlah kita membeli sebuah bola lampu. Yang pertama kali kita perhatikan dari bola lampunya apa? Ya, yang pertama kali kita perhatikan dari sebuah bola lampunya adalah wattnya berapa. Biasanya kalau kita misalnya mau beli bola lampu di warung atau di supermarket, biasanya kita bilang beli bola lampu 5 watt, 10 watt, 12 watt, atau berapa yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah, ketika kita beli bola lampu, ada tulisannya di sana nilai daripada V dan nilai P, nilai tegangan dan nilai dayanya. Arti tulisan itu apa sih? Arti tulisannya itu adalah jika tegangan yang kita pergunakan sama seperti tegangan yang tertulis, berarti daya yang dipergunakan lampu ya sama seperti daya yang tertulis. Permasalahannya, bagaimana kalau seandainya tegangan sumber kita atau tegangan dari PLN yang kita pergunakan ternyata nggak sama dengan yang tertulis? Nah, kalau nggak sama dengan yang tertulis, lalu arti atau apa yang bisa kita ambil dari tulisan itu? Yang pertama yang bisa kita ambil dari tulisan itu adalah bahwa tulisan ini menggambarkan berapa arus maksimum yang bisa melalui peralatan listrik tersebut. Jadi arus maksimum yang bisa mengalir melalui peralatan itu adalah berapa daya yang tertulisnya dibagi dengan tegangan yang tertulis. Itulah arus maksimum. Berarti kalau dinamakan dengan arus maksimum, bisa nggak arusnya lebih besar dari situ? Nggak bisa. Kalau arus listriknya lebih besar dari situ, berarti bola lampunya akan putus. Dia langsung mati. Lalu kalau misalkan arus listriknya lebih kecil dari arus listrik maksimum ini, boleh nggak? Boleh. Cuma apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bola lampunya akan kelihatan lebih redup. Nah, yang kedua pengertian dari tulisan ini adalah bahwa perangkat listrik ini atau peralatan listrik ini punya hambatan yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus nilai V kuadrat dibagi dengan nilai daripada dayanya. Jadi tegangan tertulisnya berapa, kita kuadratkan bagikan dengan daya tertulisnya. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kalau seandainya tadi tegangannya itu lebih kecil dari tegangan sumbernya lebih kecil dari tegangan yang tertulisnya. Pertanyaannya adalah berapakah daya yang dipakai oleh lampu? Nah, kalau misalkan tegangan sumbernya itu lebih kecil dari tegangan yang tertulis, maka daya yang dipakai oleh lampu bisa kita buat dengan cara seperti ini. Hambatan nilai lampunya itu tidak akan pernah berubah walaupun tegangan dan dayanya berubah. Apa tadi rumus hambatan? Rumus hambatan tadi ini. Maka kalau hambatan yang dimiliki lampu nggak mungkin berubah, berarti kita masukkan aja ke rumus ini bahwa tegangan kuadrat yang tertulis dibagi dengan daya yang tertulis pasti sama dengan tegangan sumbernya dikuadratkan dibagi dengan daya yang diserap oleh lampu. Sehingga bisa kita buat daya yang diserap lampu itu sama dengan tegangan sumber dibagi dengan tegangan yang tertulis pada lampu, kita kuadratkan lalu kalikan dengan daya yang tertulis pada lampunya. Contoh soal. Misalkan di sini ada keluarga Pak Rahmat menggunakan listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan digunakan lampu 100 watt 220 volt. Pertanyaannya, besar hambatan lampunya berapa? Oh, kalau ditanya hambatan lampu gampang ya. Tinggal kita buat tadi berapa tegangan yang tertulis, kita kuadratkan. Bagikan dengan daya tertulisnya berapa. Nah, yang tertulis ini, spesifikasi ini yang tertulis ini. 100 watt 220 volt. Berarti 220 volt kita bagi ya, dikuadratkan bagi dengan 100. Yang kedua, daya yang dipakai oleh lampu setelah dipasang pada tegangan. Nah, boleh kita buat dengan cara seperti ini. Daya itu apa? V kuadrat per R. V yang mana ini? Nah, yang dipakai lampu kan dipasang pada tegangan 110.
Berarti kita buat tegangan sumber kuadratnya berapa, bagikan dengan hambatannya, karena ada hambatan lampunya tadi. Sehingga akan kita peroleh daya yang diserap oleh lampunya adalah 25 watt. Atau bisa kita pakai rumus yang sebelumnya tadi di materi kita. Apa itu? Daya yang serap sama dengan tegangan sumber dibagi tegangan tertulis kuadrat kali dengan daya tertulis. Nah, tegangan serapnya berapa? Nah, tegangan yang dipakai yang diserap lampu 110. Dibagi dengan tegangan sumbernya 220. 110 dibagi 220. Setengah. Kuadratkan 1/4. Kalikan dengan yang tertulis 100 watt. 1/4 kali 100 watt 25 watt. Berarti sama ya, Nana. Yang kemudian yang ketiga pertanyaannya, berapakah jumlah maksimum lampu yang bisa dipasang? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Pak Rahmat itu menyewa 500 watt. Satu lampu hanya memakai 25 watt. Berarti berapa banyak lampu yang bisa dipergunakan? Banyaknya lampu yang bisa dipakai adalah 20 watt. Ini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya.